andai kata di masa mendatang di Cibinong gitulah, atau di Bogor, atau di mana di sekitar Depok saja ditemukan struktur bangunan di tepi Sungai Ciliwung, tanpa ragu lagi kita benar, kita setuju bahwa Wangsakerta itu benar. Jadi kembali kepada keraguan itu adalah keraguan pada kontennya, pada isinya. Ada yang jelas, ada yang masih menunggu pembuktian dari bandingan data, dari bandingan data, karena hukumnya empirik gitu. Nah, saya termasuk yang ketiga itu, yang menunggu. Penemuan naskah-naskah Pangeran Wangsakerta pada awal tahun 80-an menimbulkan kontroversi. Di satu pihak, banyak yang antusias dan mengharapkan sumbangan akan naskah-naskah tersebut untuk melengkapi koleksi sejarah Sunda pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Namun di lain pihak, ada yang menyatakan bahwa naskah tersebut palsu dan isinya tidak dapat dipercaya sebagai kajian sejarah. Dalam video ini akan dijelaskan pendapat tentang naskah Wangsakerta yang akan disampaikan oleh Profesor Agus Aris Munandar, seorang guru besar di Departemen Arkeologi Universitas Indonesia yang aktif melakukan penelitian dalam bidang arkeologi, Hindu-Buddha dan sejarah kuno Indonesia. Pangeran Wangsakerta mengadakan perkumpulan besar lintas daerah untuk ke Cirebon dan membentuk panitia penulisan sejarah. Panitia ini terdiri dari ribuan orang ahli yang mewakili daerahnya dan dibagi dalam 5 sangga atau kelompok beserta 5 dewan agama. Penyelenggaraan musyawarah ini diselenggarakan oleh Pangeran Wangsakerta dan Jaksa Pepito Cirebon pada tahun 1677 Masehi di Keraton Kasepuhan Cirebon. Pangeran Wangsakerta adalah putra Panembahan Girilaya dari pernikahannya dengan Putri Amangkorat I. Wangsakerta juga disebut oleh VOC sebagai de derde Prins van Cirebon atau pangeran ketiga dari Cirebon. Banyak sejarawan modern menganggap apa yang dilakukan Wangsakerta dan panitianya itu merupakan tindakan yang terlalu pintar untuk manusia dari 300 tahun yang lalu. Akibatnya terdapat beberapa kejanggalan mengenai kebenaran dari dokumen ini. Naskah Wangsakerta ini naskah yang sampai sekarang masih didiskusikan dengan panjang lebar dan banyak pendapat para ahli, baik yang menyetujui pendapat Wangsakerta itu ataupun yang meragukannya. Masing-masing punya argumen, masing-masing punya pendapat, baik mereka yang percaya ataupun mereka yang meragukan. Pernah diadakan diskusi yang ilmiah pada tahun 2000-an begitu. Kalau tidak salah itu Profesor Bukhori menyatakan naskah ini tidak palsu. Naskah ini otentik asli. Tetapi isinya yang meragukan. Jadi kalau penulisan naskahnya sendiri, bentuk wujudnya itu asli. Ditulis dengan aksara yang asli, tapi yang sangat meragukan adalah isinya. Sekarang apa isinya yang meragukan? Isinya yang meragukan itu menurut para peneliti konten Wangsakerta adalah adanya pendapat-pendapat terbaru terhadap isi naskah Wangsakerta. Pendapat-pendapat itu baru timbul sebenarnya di awal abad 21 atau abad 20, awal abad 20. Dan itu sudah masuk ke dalam naskah Wangsakerta. Artinya ada pendapat modern yang dimasukkan ke dalam naskah Wangsakerta. Misalnya saja tentang kerajaan Kadiri, misalnya saja tentang perpindahan ibu kota Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tidak diuraikan. Kalau kita mengharapkan naskah Wangsakerta menguraikan apa sebab ibu kota Mataram pindah ke Jawa Timur, kita nggak ketemu di situ. Tetapi pendapat-pendapat terbaru yang ada tidak punya bandingannya. Misalnya Tarumanagara yang mempunyai sekian raja, banyak rajanya itu. Nah, andai kata ada satu naskah lain ataupun ada prasasti yang menyebutkan gambaran yang sama, maka tanpa ragu para sarjana dan ahli sejarah kuno itu akan percayai. Tapi karena ada cuma disebut di satu naskah, maka keraguan itu timbul.
Karena kita selalu memegang data empirik, satu data dalam sejarah adalah bukan data. Satu data tentang narasi sejarah masih perlu dibandingkan dengan data lain. Menurut Profesor Agus, naskah Wangsakerta ini tulisannya diuraikan secara metaforis. Metaforis berasal dari kata metafora, yang artinya adalah pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Ungkapan metaforis mengindikasikan pemahaman atas suatu konsep dengan konsep lain yang digunakan untuk merefleksikan sesuatu hal yang dipikirkan, dirasakan, dan dialami penulis atas suatu peristiwa atau kejadian. Beberapa sudah saya buktikan bahwa Wangsakerta itu menguraikan dengan metaforis, tidak sepenuhnya terbuka. Saya pernah menulis dan sudah dikutip oleh Edi S.Eka Jati, ya saya lupa. Salah satunya adalah tentang ketika itulah setelah wafatnya, kalau tidak salah, setelah wafatnya Raden Wijaya, kemudian sinar matahari tidak bersinar lagi di Majapahit, kata naskah Wangsakerta. Uraian itu menurut saya metaforis, karena Surya Majapahit itu dulunya digambarkan sebagai hiasan di atap candi-candi bagian puncak. Mataharinya bersinar, kemudian garis-garis sinarnya menyeruak di antara lingkaran tengah itu, dan di bawahnya adalah arca dewa. Sampai zaman Hayam Wuruk 1351-1389, jadi di kejayaannya abad 14, banyak candi Majapahit yang beratap batu yang bagian puncaknya dihias dengan Surya Majapahit. Tetapi sesudahnya itu candi-candi Majapahit dihias atapnya dengan bentuk atap tumpang yang mudah rusak, sehingga tidak ada lagi bentuk Surya Majapahit di bagian puncaknya. Bagaimana mau ditempel karena atapnya dari ijuk. Dan di Wangsakerta dinyatakan dengan metaforis, sejak saat itu sinar matahari tidak lagi menyinari Majapahit. Jadi dalam pandangan saya, kalau membaca Wangsakerta harus dengan pemaknaan metafora. Beberapa yang mempercayai kebenaran dari naskah Wangsakerta adalah karena begitu runut atau detail tentang urutan raja-raja di sebuah kerajaan yang sangat lengkap, mulai dari nama, tahun berkuasa, dan siapa keturunannya. Runutan ini dinilai sebagai sesuatu yang mustahil kecuali kita berada di zamannya untuk mencatatnya langsung. Merunut garis waktu sejarah bukanlah hal yang gampang, namun ini tertulis di naskah Wangsakerta. Mengenai genealogi dan susunan raja-raja yang memerintah di suatu tempat di naskah Wangsakerta itu tidak salah, itu benar. Bahkan di Wangsakerta ditambahkan angka tahunnya, itu benar, karena kita punya data banding dari prasasti dan dari naskah lain. Jadi dari prasasti dan naskah lain tidak bentrok dengan uraian naskah Wangsakerta. Cuma di prasasti atau naskah lain tidak terinci angka tahun, di sini ditambah angka tahun. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa raja-raja yang disebut dalam uraian naskah Wangsakerta itu keliru, karena tidak keliru, sama dengan sumber-sumber lain. Yang menarik adalah apabila di dalam uraian naskah Wangsakerta diberitakan tentang adanya penambahan sejumlah raja, ini memang belum ketemu adanya penambahan sejumlah raja atau peristiwa sejarah yang tidak disebutkan di sumber-sumber lain, dan belum ada data. Andai kata kemudian di masa mendatang ada data yang menyebutkan hal itu, maka ini tidak diragukan lagi kebenarannya. Contohnya, di dalam naskah Wangsakerta, Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara dan juga Pustaka Pararaton Jawa Dwipa disebutkan raja-raja Tarumanagara kalau meninggal didarmakan dalam bentuk candi di tepi sungai Ciliwung. Naskah Wangsakerta. Padahal konsep pendarmaan untuk Tarumanagara belum ada. Pendarmaan itu baru ada zaman Majapahit.
Tarumanagara abad 5 belum ada. Dan disebutkan bahwa Raja-Raja Tarumanagara kalau meninggal dibuatkan candinya di tepi Sungai Ciliwung. Sampai sekarang kita belum menemukan candi di tepi Sungai Ciliwung. Andai kata di masa mendatang di Cibinong gitulah, atau di Bogor, atau di mana di sekitar Depok saja ditemukan struktur bangunan di tepi Sungai Ciliwung, tanpa ragu lagi kita benar. Kita setuju bahwa Wangsakerta itu benar. Jadi ada 3 pendapat tentang naskah Wangsakerta selama ini. 1 yang setuju, 1 yang meragukan total, dan 1 yang menunggu. Menunggu itu adalah manakala ada data dukung lain yang memperkuat uraian naskah Wangsakerta, berarti naskah itu benar adanya. Nah, saya termasuk yang menunggu. Akibat naskah Wangsakerta menyebut Salakanagara, lalu orang-orang Banten mencari-cari Salakanagara di Banten. Padahal menyebut kerajaan Salakanagara cuma 1, yaitu naskah Wangsakerta. Tidak ada sumber lain yang menyebutkan. Jadi andai kata di masa mendatang, tiba-tiba kemudian Abah Anton menemukan di sini ada naskah yang menyebut ada kerajaan Salakanagara, benar itu Wangsakerta. Karena minimal ada dua data. Jadi kembali kepada keraguan itu adalah keraguan pada kontennya, pada isinya. Ada yang jelas, ada yang masih menunggu pembuktian dari bandingan data, dari bandingan data, karena hukumnya empirik gitu. Nah, saya termasuk yang ketiga itu, yang menunggu. Ya udah saya usahakan buktikan antara lain tadi, sinar Majapahit itu, oh rupanya metaforis. Jadi jangan dilihat sinar matahari tidak bersinar, tetapi memang ornamen itu yang tidak ada. Rupanya begitu. Terima kasih. Polemik naskah Wangsakerta masih terus berlanjut karena adanya 2 pihak yang meyakini ini benar dan pihak lain yang meyakini ini salah. Terlepas dari kontroversinya, naskah kuno sebagai peninggalan masa lampau. Naskah kuno mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pengobatan tradisional, tabir gempa atau gejala alam, psikologi manusia, dan sebagainya. Naskah kuno di samping sebagai dokumentasi budaya juga bisa dijadikan objek pengajaran untuk mengambil nilai-nilai dan kandungan di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam merelevansikan nilai kebaikan yang ada di masa lampau untuk diterapkan pada hari ini.